sambutan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darut Taqwa Al-Khairiyah Nahdlatul Watan Teguh Al-Ustaz Hurna Wijaya Kiha SPD MSY. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz, guru-guru kita yang ada di depan, yang menyempatkan diri untuk hadir pada acara tasyakur penamatan pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati Ketua atau Kepala UPT Dikbud Kabupaten Lombok Timur atau yang mewakili, Ketua Paguyuban SMA swasta se-Kabupaten Lombok Timur yang kami hormati pula, Ketua MKKS SMP se-Kabupaten Lombok Timur yang kami muliakan, Kepala Sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Darut Taqwa Al-Khairiyah Nahdlatul Watan beserta kepala-kepala sekolah yang ada di sekitar Desa Teko yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, para Bapak Ibu wali santri dan santriwati, anak-anak kami santri dan santriwati Pondok Pesantren Darut Taqwa yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sama-sama hadir di tempat ini. Ini merupakan tradisi tahunan sekaligus bentuk dari penyempurnaan ikhtiar. Dulu Pelungguh Sami 3 tahun yang lalu, bahkan ada yang 6 tahun yang lalu, menyerahkan putra dan putri Pelungguh Sami kepada kami untuk dididik dan dibina di pondok pesantren kita di Pandawa NW Teguh ini menjadi generasi yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah. Kami tidak pernah menjanjikan program yang muluk-muluk. Kami tidak menjanjikan mereka akan menguasai segala hal. Kami hanya ingin berikhtiar. Seorang guru itu tugasnya ialah memberikan pendidikan dan menghadirkan contoh. Maka kami berusaha sekuat tenaga mendidik putra dan putri Pelungguh Sami di tempat ini dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan. Kita tidak seperti pondok-pondok yang lain barangkali yang isinya atau fasilitasnya memadai, atau kemudian pendidik-pendidiknya adalah orang-orang yang hebat, program-programnya layak untuk kemudian diacungkan jempol. Kami tidak menjanjikan itu semua. Yang kami ingin ikhtiarkan ialah putra dan putri Bapak Ibu sekalian memiliki jiwa-jiwa yang siap untuk menjalani kehidupan dengan dibekali iman, ilmu dan amal soleh. Iman inilah yang kami pupuk lewat pembelajaran yang intens,
baik itu pelajarannya di formal sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun Kementerian Agama. Lalu sore hari kami tetapkan pondok pesantren dengan mengkaji kitab-kitab turath, kitab-kitab klasik, karena kami harapkan tidak hanya ilmunya dari kitab-kitab tersebut, tetapi juga keberkahannya. Karena kita semua, siapapun kita, yang kita cari ialah keberkahan dalam kehidupan. Tidak perlu berlimpah untuk mendapatkan keberkahan. Tidak perlu menjadi kaya raya untuk hidup berkah. Tidak perlu menjadi penguasa untuk hidup berkah. Karena hidup yang berkah ialah ketika kehidupan kita seiring sejalan dengan apa yang ditentukan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya kita berlimpah harta? Apa gunanya kita dipenuhi dengan kuasa kalau harta benda itu, kalau kekuasaan itu justru mengantarkan kita kepada kesesatan? Kalau itu semua justru menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Maka lewat pendidikan sebisa mungkin kami dari awal kita tidak menetapkan tes masuk, tidak perlu ada tes masuk. Silahkan datang saja. Dan ada dua orang masyayikh yang selalu ingat pesan beliau. Allah yarham Tuan Guru Haji Mahmud Yasin dan Tuan Guru Haji Hilmi Najamuddin. Ini masyayikh kami dulu ketika kami berazam. Lalu beliau selalu memberikan arahan. Santri itu senakal apapun dia, seburuk apapun dia, tidak usah engkau bosan menjadi guru. Tidak usah engkau tolak dia untuk masuk di pesantren. Karena pondok pesantren itu adalah bengkel. Jika bengkel menolak barang-barang mobil atau motor yang rusak, maka apa gunanya bengkel didirikan? Begitulah pondok pesantren. Maka kami tidak ada yang ingin mengeluarkan putra dan putri Bapak Ibu sekalian dari pondok pesantren ini, kecuali Bapak Ibu yang meminta atau anaknya sendiri yang memang sudah tidak bisa lagi untuk tinggal dan mengaji di pondok pesantren kita ini. Jadi kalau dia tidak mau tinggal, bukan kami berarti yang menginginkan dia untuk pergi, tetapi dialah yang telah meninggalkan kami dan kami telah berlepas tanggung jawab dari itu semua. Amanah untuk tadi memelihara mereka, seburuk apapun dia, senakal apapun dia, akan tetap kami pegang dan akan tetap kami laksanakan. Bapak Ibu guru, kami senantiasa pesankan, kita tidak ada menghukum secara fisik, tidak usah memukul, tidak usah memberikan hukuman yang keras kepada mereka, karena ada di antara Bapak Ibu menyerahkan anaknya, Ustaz, dah kumbe-kumbe iya wah anakku, depantok hidup, tidak akan kami dengar itu. Kenapa? Karena kami tahu, jangankan kami yang akan memukulnya, Bapak Ibu sendiri yang telah melahirkannya ke dunia tidak pernah memberikan pukulan itu. Lalu bagaimana kami yang orang lain akan memberikan pukulan seperti itu? Maka biarlah pukulan-pukulan kami hanyalah ucapan-ucapan petunjuk, karena memang tugas seorang guru ialah membimbing dan mengarahkan. Mengenai apakah mereka kemudian mau untuk mengikuti arahan dan bimbingan itu, cukuplah pelajaran dalam Al-Quran, kisah tentang para nabi-nabi dan rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, diingkari, dilawan, itu cukup untuk jadi tasliyah dan hiburan bagi kami. Maka sekali lagi, di pondok pesantren kami, di pondok pesantren kita ini, tidak ada tes untuk menentukan peringkatnya. Saya masih teringat dulu yang tadi terbaik pondok pesantren untuk bagian baca kitabnya, Abdul Haris namanya, dari Flores, NTT. Itu datang kemari diserahkan bacaan Al-Qur'annya, bacaan khas timur. Bacaannya bacaan khas timur.
melompat-lompat, tidak jelas panjang dan pendeknya. Lalu kemudian ia tekun mengikuti seluruh aturan yang kami tetapkan, berkhidmat kepada guru-gurunya. Alhamdulillah kemudian hari ini tadi ia ditetapkan sebagai terbaik di bagian baca kitab. Dan itu bukan kami yang mengatakan terbaiknya, karena dia pernah mengikuti lomba baca kitab sampai di tingkat kabupaten dan mendapatkan juara. Itu ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan. Yang lain juga seperti itu. Senakal apapun mereka, biarkan saja. Sebodoh apapun. Bahkan ada yang kami didik mulai dari Iqra 2. Jangankan untuk tahsin. Bagaimana kami mengharapkan mereka untuk menghafal Al-Quran kalau membaca Iqra saja mereka tidak bisa. Tetapi sekali lagi, pondok pesantren ini oleh tokoh-tokoh masyarakat kami yang ada di depan, kita semua, Pelunggu Sami telah mendukung kami untuk terus bergerak bersama memperbaiki itu, maka pondok pesantren ini adalah bengkel. Bengkel itu tugasnya ialah memperbaiki. Kalau hanya menerima yang bagus-bagus, itu bukan bengkel namanya, tapi showroom. Jadi kami tidak mau menjadi showroom itu yang dipajang mobil-mobil mewah, yang dipajang mobil-mobil gres, mobil-mobil yang mengkilat dan lain sebagainya. Biarlah pondok pesantren ini menjadi bengkel. Dan bengkel itu ya senantiasa tidak pernah selesai, dan beginilah kondisi kita di tempat ini. Jadi kalau Pelunggu Sami menginginkan pondok pesantren ini tetap eksis, Bapak Ibu sekalian, wali santri dan santriwati, pelungguhlah ujung tombaknya. Karena kami ini tugasnya ialah menerima amanah dari Pelunggu Sami. Jika Pelunggu Sami tidak lagi memberikan amanah, tidak mau lagi percaya kepada kami, maka kami tidak akan mengemis untuk kepercayaan itu, karena amanah itu tidak boleh diminta, kata Nabi, tetapi ketika engkau dipercaya, peliharalah dia. Karena meminta amanah, kemungkinannya nanti kami akan berkhianat. Oleh karena itu kami tidak meminta Pelunggu Sami, misalnya yang tamat SMP, tidak kami minta untuk lanjutkan ke SMA. Silahkan Pelunggu atur sudah kemana anak bijajarin Pelunggu Sami. Tetapi kalau Pelunggu Sami melanjutkan dia di sini, berarti Pelunggu Sami setuju dan mendukung apa yang kami lakukan di tempat ini. Dan dengan itulah, amanah itulah yang akan kami lanjutkan kepercayaan itu, sehingga nanti pada saatnya kami kembalikan bijajari Pelunggu Sami dalam kondisi yang insya Allah sesuai dengan visi dan misi kami, beriman, berilmu, dan berakhlakul karim. Jika tadi kaki Pelunggu Sami dibasuh oleh mereka, kami ingin mengajarkan kepada mereka tentang akhlak. Bagaimana mereka harus belajar berbakti. Mungkin selama ini banyak yang mengecewakan Pelunggu Sami, maka pesankan dia dan titipkan doa di setiap hari, karena sesungguhnya doa-doa Pelunggu Sami kepada bijajaran Pelunggu Sami niki adalah doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya sama makbulnya dengan doa para nabi untuk umatnya. Nabi dulu sering mendoakan kita, ummati, ummati, ummati. Allahumma hdi li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah umatku, mereka menganiayaku, mereka menzolimiku karena mereka tidak tahu. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang Pelunggu Sami doakan kepada mereka, berikan restu kepada mereka. Apapun yang diambil, jadi apapun mereka kelak, silahkan dia mencetak takdirnya sendiri, tapi dengan iringan doa-doa kita sebagai orang tua. Itu yang paling penting untuk kami sampaikan. Sekali lagi kami kembalikan bijajari Pelunggu Sami niki yang tamat SMP, yang tamat SMA, untuk kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan mereka semua tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang akan qurrata a'yun, anak-anak yang akan menyenangkan kita, membahagiakan kita, tidak hanya di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat. Untuk anak-anakku sekalian, saya pesankan juga, di belakang bajumu ada tulisan Kami Pandawa. Kami Pandawa itu adalah semangat. Karena
saya sering sampaikan, kenapa akronim dari Pondok Pesantren Darut Taqwa Al-Khairiyah itu Pandawa? Karena sesungguhnya kita ambil sempena tafaulan dari kisah Mahabharata, di mana Pandawa 5 namanya mengambil kembali haknya di Hastinapura untuk menguasai dan memakmurkannya kembali karena direbut oleh Kurawa dan membuatnya menjadi gelap gulita. Maka kalian Pandawa Islam yang akan mengembalikan kejayaan itu. Tidak usah bermimpi mungkin jadi profesor, tidak usah bermimpi jadi presiden untuk mengubah semuanya, tidak perlu. Tapi lakukan saja takdirmu, bentuk ia, tekunlah, rajinlah belajar, nanti kalian akan menjadi presiden-presiden, profesor-profesor dalam posisi apapun kalian untuk memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Karena Pandawa tugasnya adalah menjayakan kembali Hastinapura, maka kalian akan menjayakan diri kalian, keluarga kalian, lingkungan sekitar kalian, desa dusun kalian, bahkan mungkin akan berkiprah untuk dunia nasional dan dunia internasional. Itulah kami Pandawa yang kami sematkan di belakang baju kalian. Kami keluarga alumni. Maka kalian adalah keluarga. Kami ajarkan tadi untuk makna terakhir dari pesan inaugurasi itu. Inaugurasi berarti pelantikan kalian sebagai alumni. Di sana ada dekaplah kedua orang tua, peluklah mereka dan mintalah doa, karena sesungguhnya keluarga adalah harta yang paling berharga. Itu yang kami pesankan, kita sebagai keluarga, dimanapun kalian anak-anakku, jangan segan untuk datang kembali. Kalau ada masalah kalian tamat tetapi tidak selesai. Tamat bukan berarti selesai, tamat hanyalah menghabiskan tahun-tahun kalian belajar di sini, tetapi sesungguhnya ikatan keluarga di antara kita, ikatan saya bersama kalian, ikatan kalian bersama guru-guru kalian di sini tidak boleh terputuskan. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi misalnya dalam Al-Masnawi beliau menyebutkan perpisahan hanyalah bagi orang-orang yang mencintai dengan matanya. Adapun orang yang mencintai dengan hatinya tidak pernah mengenal kata perpisahan. Karena jarak yang membentang hanyalah bagian dari cara untuk saling merindukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.